Halo semuanya, selamat wayah kieu ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Iblis Surgawi yang ingin bersantai. Kita masuk di part 5. Di awal video ini, di saat yang sama di Papiliun Joseo, nampak master Papiliunnya yang bernama Byok Woheng yang merupakan paman Taesan tengah berbincang dengan putra sekaligus penerus Papiliunnya, Byok Sangil. Rumah bordil Fragrant Flower masih belum mengakui apapun ya. Sangil tersenyum berkata, "Iya, tapi kalau kita guncang mereka sedikit lagi, mereka pasti akan menunjukkan celah." Pak Woheng yang punya pandangan tersendiri pun membalas, "Meski begitu, tak peduli mereka mau mengakuinya atau tidak, kita hanya perlu menggunakan kejadian ini untuk mendapatkan sebanyak apapun yang kita bisa untuk Golden Wall Merchant." Bordil Fragrant Flower adalah organisasi intel di bawah nama sebagai permah bordil. Kita harus menggunakan kesempatan ini untuk membuat mereka ada di pihak Golden Wall Merchant. Kau harus mengingatnya. Apa ada kabar lain? Mendengar semua hal itu, saya pun mengangguk menimpali. "Baik, saya akan mengingatnya." Lalu setelah pemimpin sekte Crimson Dragon tewas, terdapat kekosongan kekuasaan pada sekte itu, dan ada kemungkinan bahwa mereka akan membelah menjadi dua kelompok. Diduga juga ada pihak luar yang mempengaruhi. Mungkinkah itu mereka? Pak Woheng yang mengerti maksudnya pun menyipitkan matanya melanjutkan, "Benar, aliansi Golden Heavenly. Mereka itu sangat berbahaya, jadi tetaplah waspada dengan mereka." Aliansi Golden Heavenly sendiri terbentuk dari beberapa kelompok merchant yang ada di wilayah Wuhan. Di permukaan, mereka bicara kalau mereka bergabung untuk bersama saling membantu. Tetapi sebenarnya, yang dilakukan aliansi itu adalah menekan Golden Wall Merchant. Sehingga Pak Woheng yang mengetahui niat mereka yang sebenarnya pun bertanya-tanya, apalagi mereka rencanakan kali ini. Kemudian, di saat Pak Woheng terdiam mencoba menebak-nebak apa rencana mereka, Sangil yang bersiap untuk pergi dari sana berkata, "Jika kami mendeteksi adanya tindakan yang mencurigakan, kami akan langsung mengurusnya." Namun, alih-alih langsung mengizinkannya pergi, Pak Woheng yang penasaran akan sesuatu pun malah bertanya, "Itu, kudengar, belakangan ini, orang-orang mulai menjulukinya sebagai Raja Malam. Apa kau tahu makanan atau obat apa yang dia konsumsi?" Meskipun Sangil merasa aneh kenapa ayahnya menanyakan hal itu, dirinya tak menjawabnya setahunya. Saya tidak mendengar apapun tentang itu. Saya rasa dia hanya mengkonsumsi obat-obatan stamina yang akan berdampak pada kesehatannya. Tidak ada yang tahu kapan dia akan mati. Tapi karena dia sering meminum obat seperti itu, mungkin hidupnya sudah tak lama lagi. Mendengar perkataannya, Pak Woheng yang pergi melewatinya begitu saja berkata, Ya, aku tahu." Namun, meskipun Pak Woheng nampak acuh menjawabnya, sebenarnya ia merasa iri kepadanya. Kita beralih ke kediaman Taesan, di mana Soso nampak kebingungan ketika melihat trio assassin pelangkakan babak di sana. Tuan, apa yang sebenarnya terjadi?" Taesan pun berkata, "Katanya kau butuh bekerja di sini, jadi aku bawa beberapa untuk itu." Soso yang merasa aneh membalas, Tapi mereka ini terlihat agak mencurigakan, bukan?" Taesan yang tak terlalu mempedulikannya pun menimpali, "Kalau kau tak suka, ya sudah, tinggal buang aja mereka." Melihat tingkahnya yang seperti itu, Soso yang tak bisa menahan penasarannya pun berpikir, Tuan mengingat apa yang aku katakan sebelumnya, dan dia membawakan para pekerja yang mencurigakan ini. Aku rasa dia sudah menjadi baik, tapi ini tak terasa aneh." Lalu saat Soso berpikir seperti itu, Taesan tiba-tiba saja menunjuk trio itu dan menamainya suka hatinya. "Baiklah, dari kiri, namamu adalah Irang Siji, Irang Loro, dan Irang Talu. Karena kalian berasal dari kegelapan dunia ini, kalian akan dipanggil Irang ya." Tentu saja hal itu membuat mereka terkejut. Akan tetapi, Taesan segera menekan mereka dengan auranya, hingga mereka bertiga pun tak lagi bisa menyanggahnya. "Apapun yang Anda katakan, kami menerimanya dengan senang hati. Benar, kita ini para Irang." Melihat tingkah mereka yang seperti itu,
Taesan yang melangkah pergi dari sana pun berkata, "Kau juga dengar kan, Soso? Itulah nama mereka sekarang. Suruh mereka semaumu." "Oh ya, di mana Cheon? Aku belum melihatnya di sini." Soso yang mencoba mengingat jadwalnya pun membalas, Kalau jam segini seharusnya dia sedang latihan." Tanpa melirik ke arahnya, Taesan yang meneruskan langkahnya pun menimpali. "Dia lagi latihan kah? Sepertinya dia menjalani kehidupan yang membosankan sebagai seorang anggota pasukan." Sementara itu, di tempat latihannya sendiri, nampak pendekar Cheon yang tengah berlatih sembari berpikir. Pada pertarungan melawan pemimpin sekte Crimson Dragon, yang dia lakukan hanyalah menerapkan satu serangan rantai pada dagu pemimpin mereka dengan telapak tangannya. Aku belum pernah melihat seni bela diri yang seperti itu sebelumnya. Bagaimana dia bisa melakukannya? Aku tak pernah menyesal bergabung dengan satuan SWAT Dragon. Jika Golden Wall Merchant mengalami krisis, lakukanlah semua yang kau bisa untuk membantu mereka. Karena selama aku melakukan itu, aku akan mendapatkan bayaran. Tapi memang benar, ketika aku tak bisa bertambah kuat, aku jadi merasa gelisah. Akan tetapi, ada seorang yang muncul pada kehidupanku. Seseorang yang bisa membantuku mencapai pemahaman baru. Saat pendekar Cheon berpikir seperti itu, tiba-tiba saja sosok yang ada di benaknya yang mana adalah Taesan datang menghampirinya. "Matahari sudah hampir terbenam. Kau latihan selama apa?" Pendekar Cheon pun tersentak meliriknya bertanya, Tuan, kenapa Anda di sini?" Taesan pun tanpa berbasa-basi langsung mengajaknya untuk pergi ke rumah bordil. Akan tetapi, masih pendekar Cheon menyanggupi ajakannya. Rasa penasarannya membuatnya bertanya, "Baiklah, tapi Tuan, ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Apa Anda tetap akan menyembunyikannya?" Taesan tak mengerti maksudnya pun berkata, "Hah? Menyembunyikan apa?" Pendekar Chen memberanikan dirinya membalas, "Itu pertama adalah kejadian assassin di bordil program pelawar dulu. Lalu, pemimpin sekte Crimson Dragon. Dan terakhir, ada teknik pembatasan. Setelah melihat semua hal itu, saya jadi yakin." Tentu saja perkataan pendekar Cheon membuat Taesan terkejut, di mana ia langsung meliriknya tajam sembari berpikir, apa dia sadar kalau aku ini orang lain? Aku kira dia ini hanya berotak otot. Apa aku yang memang terlalu lengah? Aku tetap tak bisa membiarkan siapapun tahu kalau aku ini adalah pendidiman. Aku memang mulai menyukai sikapnya sedikit demi sedikit, tapi apa aku memang harus melenyapkannya? Namun di saat Taesan berpikir seperti itu, tiba-tiba saja pendekar Chen berlutut di depannya sembari menuturkan, "Tolong bantu saya, Tuan. Saya dengar kalau beberapa orang yang pendiriannya terputus itu adalah orang-orang jenius. Anda juga seperti itu kan? Tolong angkat saya sebagai murid Anda. Saya ingin bertambah kuat agar bisa balas dendam." Tentu saja tingkahnya yang seperti itu membuat Taesan semakin terkejut kebingungan. Apakah pendekar Cheon berpikir kalau dirinya ini adalah seorang master bela diri yang memang sedang menyembunyikan kemampuannya? Meskipun begitu, perkataan terakhirnya yang menyinggung soal balas dendam membuat Taesan tertarik. Hingga ia pun bertanya, "Balas dendam katamu?" Pendekar Cheon mengangguk melanjutkan, "Benar, saya ingin balas dendam kepada dia yang telah menghancurkan sekte saya." Mendengar alasannya, Taesan yang punya pandangan tersendiri dengan wajah seriusnya berkata, "Jangan gunakan balas dendam sebagai motivasi pada setiap tindakanmu. Ada banyak sekali orang di luar sana yang kehilangan sektenya. Kau hanya salah satu dari sekian banyak orang itu." Tentu saja perkataan Taesan membuat pendekar Cheon tertegun. Meskipun begitu, Taesan tetap melanjutkan, mereka yang menggunakan emosi sebagai motivasi untuk berkembang tak akan bisa bertahan lama di dunia ini. Orang-orang seperti itu pada akhirnya hanya akan jadi jatuh dan menghilang. Selain perasaan yang sudah memudar, carilah kinerja sejatimu sendiri untuk berlatih dan bertambah kuat. Dengan begitu, kau akan bisa melakukan balas dendammu kapanpun kau mau menginginkannya. Meski pada awalnya pendekar Cheon tak bisa menerimanya, perkataan terakhirnya membuatnya mengerti. Hingga ia pun berdiri mengiringi pergiannya dengan penuh hormat. Beberapa jam kemudian, Taesan pun berangkat ke rumah bordil langganannya. Namun, melihat sikap pendekar Yo yang menjaga jarak darinya, Taesan pun melirik pendekar Cheon di sampingnya berkata, "Hei, Cheon, jangan bersikap seolah kau tak tahu apa-apa.
Ajaklah dia berbicara atau apapun itu. Malah bengong. Jangan pura-pura tak tahu begitu. Tentu saja, pendekar Cheon yang sama seperti kebanyakan pria pada umumnya tak peka akan maksud dari perkataannya. Akan tetapi, pendekar Ryo yang merasa aneh dengan tindakan mereka berpikir, aku tak menyangka kalau kami akan melakukan ini setiap hari. Memangnya, apa yang dilihat Nona dari seorang seperti dia? Namun, di saat pendekar Ryo berpikir seperti itu, tiba-tiba saja Tae-san memberitahu mereka jika ia mencium aroma darah. Hingga seketika itu juga, pendekar Ryo dan juga Cheon mengendus-ngendus area di sana karena mereka sama sekali tak mencium bau apapun. Melihat tingkah mereka yang seperti itu, Tae-san yang agak kesal, apakah mereka hanya menggunakan hidung mereka saja? Seketika itu juga berpikir, sepertinya ini aroma dari assassin yang tangannya terpotong sebelumnya. Karena aku juga merasakan keberadaan lain, berarti dia membawa satu orang lain bersamanya. Dengan pikiran seperti itu, Tae-san pun berkata, ada dua orang, majulah dan habisi satu dari mereka. Seketika itu juga, pendekar Cheon pun melesat pergi dari sana, yang membuat pendekar Ryo kebingungan. Kemana pendekar Cheon pergi, sementara ia sendiri tak merasakan barang apapun di sekitar sana. Namun, di tengah kebingungannya, tiba-tiba saja pendekar Ryo dikejutkan oleh sebuah pisau yang melesat melewatinya. Ditambah lagi, Tae-san yang bisa menangkap pisaunya dengan mudah berkata, "Hei, kau akan mati kalau hanya mematung diam saja di situ." Berarti menatapku, musuhnya sudah ada di sini. Lakukanlah tugas kalian sebaik mungkin. Tepat setelah Tae-san mengatakan itu, si gondrong pun muncul melompat ke arahnya, yang membuat pendekar Ryo segera bergerak menghalaunya menggunakan pedangnya. Lalu, saat mereka berdua beradu pedang, si gondrong yang berniat memprovokasinya pun berkata, kau lebih lemah dari yang aku lawan sebelumnya. Tentu saja, provokasinya itu membuat pendekar yang menggertakkan giginya. Sehingga ketika si gondrong menjaga jarak darinya, pendekar Ryo yang termakan provokasinya pun langsung mengejarnya. "Hei, mau kemana kau?" Melihat tingkahnya yang seperti itu, si gondrong pun bisa melancarkan aksinya dengan melancar, di mana ia berhasil melewati pendekar Ryo dengan sebuah jebakan. Akan tetapi, di saat si gondrong yang menusukkan pedangnya merasa jika ia bisa menghabisi Tae-san dengan mudah, tiba-tiba saja ia dikejutkan dengan Tae-san yang berkata, "Saat-saat seperti ini, kita bisa langsung lihat siapa yang tidak berpengalaman." Ternyata, meski memang ia berhasil menusukkan pedangnya sama sekali tak menusuk Tae-san, melainkan hanya lewat pada ketiaknya. Ditambah lagi, belum sempat si gondrong bisa bereaksi, Tae-san telah lebih dulu menghantam lehernya dengan kuat, hingga si gondrong muntah darah dan jatuh terkulai begitu saja. Tentu saja, hal itu membuat pendekar terkejut. Bagaimana bisa Tae-san mengalahkannya hanya dengan satu tebasan tangan saja? Meskipun begitu, Tae-san yang nampak begitu tenang berkata, "Hei, fokuslah. Jangan sampai melamun saat pertarungan. Untuk sekarang, kita bawa dia dulu. Seharusnya kita bisa dapat sesuatu darinya." Mendengar perintahnya, seketika itu juga pendekar Ryo mengecek tubuh si gondrong sembari berpikir, orang ini langsung mati, padahal ini dilakukan oleh Tuan Buddha Tae-san hanya menebasnya dengan pedang kosong. Ini sepertinya aku bertemu dengan seorang yang akan mengubah hidupku. Aku harus tetap mengawasinya untuk sementara waktu. Aku ingin tahu teknik apa yang dia gunakan barusan. Beberapa saat kemudian, setelah pendekar Ryo masukkan jasad si gondrong ke dalam sebuah kantung, Tae-san yang memimpin jalannya pun berkata, "Hei, apa kau tahu? Dari performamu tadi, kau terlalu lemah untuk melindungiku. Mulai sekarang, aku ingin kau ikut latihan dengan Cheon." Mendengar perkataannya, pendekar Ryo yang merasa aneh pun terdiam berpikir, apa dia ingin menjadikanku sebagai muridnya? Sepertinya ada yang kurang di sini. Tapi apa ya? Pendekar Cheon gak ada. Dengan pikiran seperti itu, pendekar Ryo pun berteriak, Tunggu, karena Anda menyebutkannya, pendekar Cheon Namun, belum sempat pendekar Ryo menyelesaikan kalimatnya. Dengan santainya, Tae-san menyelanya. Dia bisa mendengarnya sendiri. Kau boleh menyebutnya kalau kau mau. Sementara itu, pendekar Cheon sendiri yang telah membereskan hasilnya pun berpikir, dia adalah lawan yang lebih sulit dari perkiraanku. Meski begitu,
Aku bersyukur bisa mengalahkannya dengan cepat. Tapi, kok hening sekali ya? Aku tak merasakan keberadaan orang lain di sekitar sini. Kemana mereka berdua pergi? Keesokan harinya, Yopelion Joseo, satuan intelijen dari guild Golden Wall Merchant, nampak Pawoh yang terkejut dengan kabar yang disampaikan putranya. Sebentar, mereka membawa mayat ke rumah bordil. Dan sebelum kita tutup videonya, ada sedikit info nih buat kalian semua. Jadi, setelah Mamang lihat respon kalian di 4 video sebelumnya, Mamang pun dengan berhati menyatakan bahwasanya manhwa ini akan di drop ya, dan digantikan dengan manhwa seru lainnya. Dah gitu aja, lanjut. Video ini pun diakhiri dengan sembari melirik ke arahnya sambil mengangguk membalas. Iya, dan hasilnya banyak orang yang sekarang tahu tentang mereka.